والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan kita bisa bertemu, kita bersama-sama insyaallah bisa mendengar dan membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunjukkan kita diberikan kepada kita rahmah dan sakinah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mana kabar jemaah? Bapak Ibu sehat? Apa kabar? Baik. Boleh sebelum kita mulai acara ini atau mulai kajian, boleh kita perbaiki suratul Fatihah bersama-sama ya. Saya baca dulu suratul Fatihah sampai terakhir. Dengar saja, fokus dengar ya gimana makharijul huruf, gimana kita mengucapkan huruf-huruf, dan insyaallah setelahnya kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, boleh kita bersama-sama ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca dulu nanti jemaah ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita tidak perbaiki a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Karena tidak termasuk suratul Fatihah. Tidak termasuk ayat dari suratul Fatihah. Jadi kalau ada salah di a'udzu billahi minasyaitonir rajim, insyaallah enggak ada masalah. Nah, tapi langsung dari bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir kita akan perbaiki bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai huruf ba. Bismi sama huruf sin. Kalau ada huruf sin, bismillahi. Bismi. Jangan tutup mulut. Kalau tutup mulut beda huruf. Beda makhraj huruf beda. Huruf ba kita tutup. Bi. Dan huruf sin kita buka. Nah, termasuk kata Allah. Bismillahi. Jangan bismillah. Nah, ini salah. Jangan mengkeraskan kata Allah. Bismillah. Ini salah.
termasuk salat. Jadi kita baca bacaan yang sederhana. Suratul Fatihah surah yang mudah dibaca, tapi yang paling penting ketika kita baca jangan keras bacaan ini. Karena kita takut masalah salah, karena kita takut masalah tajwid, kita mengeraskan suara kita. Kalau kita keras suara akan menjadi salah. Jadi silakan baca bacaan yang sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terlalu fokus, nanti akan salah. Jadi sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi huruf ha, alhamdu. Bukan kha, bukan ha, salah, semuanya salah. Yang penting huruf ha keluar dari sini ya. Keluar dari sini. Alhamdu, dan juga lillahi, dan lillahi salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, jangan al-alamin juga salah. Yang benar-benar saja, jangan keras suaranya, baca bacaan yang sederhana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi huruf kaf atau kasrah, yang namanya kasrah. Maliki Yaumiddin. Tidak boleh kita baca sukun Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin salah. Baca langsung Maliki Yaumiddin salah. Harus ada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Huruf A juga keluar dari mustaqim. Al-mustaqim. Yang mustaqim keluar dari mulut salah. Harus keluar dari sini, dari bawah. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina harus lidah keluar sedikit, digigit sedikit lidahnya, digigit. Alladzina. Kalau kita keluar lidahnya jadi huruf zai. Allazina. Ini salah huruf. Jadi alladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim
mengatakan tidak boleh kita berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah mana yang benar? Dua-duanya sah, tidak ada salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tarik nafas lagi, nanti lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sah, tidak ada salah. Tapi yang lebih afdal kita tidak berhenti. Yang lebih afdal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kenapa banyak ulama membolehkan kita berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim? Karena termasuk masalah nafas. Kalau tidak ada nafas, tidak bisa melanjutkan satu nafas, jadi lebih afdal kita berhenti. Jadi tidak lebih afdal kita berhenti. Kalau alhamdulillah sudah praktik berapa kali sudah bisa bagi satu nafas, lebih afdal kita lanjut. Jadi harus kita praktik dulu. Tapi jangan baca langsung walaupun tidak ada nafas, saya tetap baca satu nafas. Nanti salah, nanti habis nafasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nanti kurang ahkam tajwid. Karena ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin harus mad, ada namanya mad minimal 4 harakat atau 6 harakat. Allallin. Tapi kalau kita tak punya nafas dan juga kita mau lanjut siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, habis. Jadi kalau tidak mampu silakan berhenti. Jadi itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baca Al-Quran, membaca satu ayat tarik nafas. Setiap ayat yang Nabi Muhammad SAW baca, setelah dia berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, diam, berhenti. Memfikirkan apa yang kita baca. Bisa tarik nafas, tahan nafas, nanti lanjut lagi. Kenapa kita selalu memperbaiki surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Termasuk salah satu rukun dari rukun salat. Rukun salat, jadi kalau kurang rukun salat, salat kita tidak diterima. Kalau ada orang salah suratul Fatihah, banyak ulama mengatakan salatnya tidak sah. Kalau ada salah suratul Fatihah, salatnya tidak sah. Khususnya para yang sudah tahu saya ada salah tapi juga kamu memperbaiki. Nah, ini yang salatnya tidak diterima. Kalau ada orang ada salah tapi dia istiqamah dan selalu belajar mau memperbaiki suratul Fatihah tapi masih belum baca suratul Fatihah yang sempurna, salat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena punya tujuan, punya tugas memperbaiki suratul Fatihah. Tapi jangan bilang saya udah bacaan saya seperti ini, saya nggak mau perbaiki, saya nggak bisa perbaiki. Nah, ini yang salatnya tidak diterima karena sudah tahu ada salah tapi juga tidak mau perbaiki. Nah, dan itulah suratul Fatihah, surah yang paling agung. Banyak nama suratul Fatihah: Asy-Syafiyah, Ar-Raqiyah, Al-Waqiyah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Termasuk salah satu nama suratul Fatihah As-Salah. As-Salat termasuk nama dari suratul Fatihah. Di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat dua bagian. Maksudnya salat suratul Fatihah. Aku telah membagi suratul Fatihah dua bagian di antara aku sama hambaku. Jadi ketika kita baca suratul Fatihah, ini sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dua bagian di antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca satu ayat dari suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala langsung jawab bacaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala langsung jawab hambaku
telah kuliahkan. Jadi menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW ketika baca suratul Fatihah berhenti. Alhamdulillah Rabbil Alamin, berhenti memfikirkan dan membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menjawab bacaan saya. Jadi ini suratul Fatihah yang kita bahas. Dan bahasan yang terutama yang saya mau jumpai ke jemaah itu bahasan salat. Salat. Karena salat itu yang paling penting di agama Islam. Kalau di hari kiamat nanti salat kita beres, semua amalan kita akan beres. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau salat kita beres. Yang tetap istiqamah salat, khususnya salat 5 fardu saja. Kita tidak akan bahas salat sunnah, salat fardu, jaga salat 5 fardu. Bagaimana kita bisa menjaga salat fardu kalau kita bisa menjaga rukun-rukun salat? Bukan hanya saja kita berdiri dan salat saja. Jadi kalau kita bisa menjaga rukun-rukun salat, nanti akan dapat indahnya ibadah, nanti akan rindu mau salat lagi. Anda banyak jemaah yang sudah istiqamah, yang sudah berlama-lama salat, sudah jaga salat berapa tahun, tapi masih belum dapat indahnya ibadah. Masih rasa malas ibadah. Ketika mau ke masjid masih malas. Ketika ada kerja atau ada hal yang lain, masalah-masalah yang lain, memfikirkan masalah tersebut dan lupa salat, lupa waktu salat. Kenapa? Karena masih belum dapat indahnya ibadah, belum dapat indahnya salat. Kalau kita dapat yang itu namanya indahnya salat, yang itu khusyuk, nanti akan kita rindu salat. Kalau selesai salat mau salat lagi. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang merasa indah ibadah kalau kita bisa menjaga rukun-rukun salat? Termasuk rukun-rukun salat itu suratul Fatihah. Kalau kita bisa menjaga bacaan suratul Fatihah. Dan ada rukun yang lain yang banyak dilupakan. Rukun ini itu namanya tumanninah. Rukun tumanninah. Rukun tumanninah tenang nanti. Tenang, benar-benar salat kita yang benar-benar. Yang mau tanya, kenapa saya tidak bisa dapat khusyuk? Karena salat yang buru-buru. Baca surah Al-Fatihah buru-buru, mau ruku, mau i'tidal, bacaan di dalam ruku, bacaan sujud buru-buru. Dan ditanya nanti, kenapa saya sudah istiqamah salat, saya sudah istiqamah zikir, tapi masih belum dapat indahnya ibadah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang yang beriman, hati mereka akan tenang ketika mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salat kita apa? Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai takbiratul ihram, zikir. Ruku, zikir. Baca Quran, zikir. Sampai salam, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana kita masih belum dapat indahnya ibadah? Bagaimana masih belum dapat hati yang tenang? Karena tidak menjaga rukun-rukun salat. Tidak menjaga rukun-rukun salat. Bisa terjadi dalam satu saf. Dan melihat ada satu orang yang takbiratul ihram itu luar biasa. Tapi apa yang di dalam hati kita tidak tahu. Apa yang di dalam hati, pikirannya apa? Apakah serius memfikirkan isinya salat, zikir yang dia baca, bacaan Al-Quran yang dia baca, itu yang dia memfikirkan, atau masalah-masalah dunia, punya masalah di rumah, masih lapar, gak makan, saya memfikirkan makanan, mau selesai, memfikirkan masalah-masalah dunia. Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diri sendiri kita yang tahu. Jadi termasuk rukun, ini juga akan kita.
yang mau dapat indahnya ibadah, yang mau dapat khusyuk, mendengar, melihat di YouTube, lihat di TikTok, lihat di IG, ada banyak imam-imam ketika baca Quran nangis. Bahkan kita yang orang awam dengar saja di YouTube atau dengar di TikTok, dengar di IG, dengar orang yang baca Al-Quran, yang fasih baca Al-Quran, kita merasa oh indah bacaannya. Oh dengar saja. Bagaimana kita orang yang baca Quran masih belum dapat indahnya ibadah, masih belum dapat indahnya baca Al-Quran. Kalau bacaan kita bukan masalah salah baca, tapi masalah tidak menghayati bacaan kita, tidak menghayati salat kita. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulai takbiratul ihram, Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Dari semua segalanya, masalah yang kita fikirkan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari masalah itu. Jadi kalau kita bisa membayangkan isinya salat, zikir-zikir yang di dalam salat, nanti akan dapat indahnya ibadah. Begitu di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW ada satu orang salat, tapi tidak i'tidal yang sempurna. I'tidal termasuk juga rukun dari arkan salat. I'tidal apa? Sekta rukun. Sudah rukun, nanti mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini i'tidal yang sempurna. Harus jadi lurus, istiqamah, berdiri, luar biasa. Selesai nanti silakan masuk sujud. Di waktu sahabat Nabi Muhammad SAW ada satu orang salat yang ini, sami Allahu Akbar, langsung aja. Masih belum i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Langsung ditanya oleh sahabat, berapa lama salatnya seperti ini? Tadi 40 tahun. Atau sahabat 40 tahun masih belum salat. 40 tahun tidak ada walaupun satu salat yang diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena tidak ada rukun i'tidal. Jadi termasuk rukun tuma'ninah. Rukun tuma'ninah. Kalau kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulai takbiratul ihram, baca Al-Quran, selesai baca, juga bacaan kita harus yang benar-benar yang ada tuma'ninah. Meningkat membayangkan saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rukuk, mau baca tasbih, Subhanallah azim wa bihamdihi, Subhanallah azim wa bihamdihi. Boleh, kata ulama, boleh kita baca satu kali saja. Subhanallah azim atau Subhanallah azim wa bihamdihi. Satu kali, wallahi sudah cukup. Satu kali Subhanallah azim. Tapi jangan baca Subhanallah azim tiga kali tapi buruk. Apa yang dibaca ketika salat? Gak jelas. Bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua rukun-rukun salat harus ada tuma'ninah. Takbiratul ihram ada tuma'ninah. Ada tuma'ninah bukan artinya hanya saja benar-benar. Ada yang mendengar cerita ini, ada rukun yang namanya tuma'ninah. Ketika takbiratul ihram berlama-lama, ya, saya mau tuma'ninah. Bukan artinya tuma'ninah kalau kita bisa bilang ibadah yang sederhana. Allah sudah cukup. Tidak usah berlama-lama. Tidak usah. Dan tidak usah juga begitu dengar ucapan masuk. Apa ini? Harus mengangkat tangan kita dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menghadirkan niat kita saat ini salat apa? Allahu Akbar. Sudah cukup. Selesai silakan baca suratul Fatihah, baca benar-benar satu ayat. Mengingat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjawab bacaan saya. Ketika saya baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala akan jawab, Allahu muliakanku. Kalau kita bisa menghayati bacaan suratul Fatihah, bisa menghayati gerakan kita, nanti khusyuk datang sendiri. Tiba-tiba kita masuk, salat ini indah.
sekali. Karena khusyuk sifat orang yang beriman. Tiba-tiba datang. Tidak ada orang yang langsung takbiratul ihram ada khusyuk. Langsung mau baca Al-Quran langsung ada khusyuk. Tidak ada. Harus kita berhenti. Pelan-pelan. Nanti khusyuk datang sendiri. Tiba-tiba dapat khusyuk. Tiba-tiba baca Al-Quran, tiba-tiba merasa ayat ini indah. Baca Al-Quran indah. Itu kalau kita dengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Khulafa Rasyidin yang pertama, orang yang paling baik serta para anbiya dan rasul. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan waktu Nabi Muhammad SAW sedang sakit, diajak Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Ajak Abu Bakar As-Siddiq imam. Kata Siti Aisyah, tak mungkin Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling khusyuk. Kalau baca Quran tak jelas bacaannya. Kenapa? Karena tidak ada khusyuk, karena salah baca, bukan. Karena begitu luar biasa khusyuk dia. Mulai takbiratul ihram langsung menangis. Baca ayat suci Quran langsung menangis. Rukuk menangis, sujud menangis. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dia sama sekali tidak mampu seperti Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu luar biasa sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita harus jaga itu tumaninah. Silakan mau salat silakan. Saya tidak minta banyak ibadah, banyak sunnah, banyak sedekah, banyak puasa, banyak zakat, banyak amal saleh. Sama sekali tidak usah. Yang penting itu salat 5 fardu. Jaga salat 5 fardu, salat yang sempurna. Salat 5 fardu saja. Menghadirkan rukun-rukun salat. Mau berdiri Allahu Akbar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membahaskan apa rukun-rukun salat. Ada yang hafal rukun-rukun salat? Tidak usah dihafal. Jadi harus tahu gimana gerakannya, harus tahu gimana cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu niat. Harus ada niat. Yang mau dapat indahnya ibadah, mau dapat indahnya salat, silahkan jaga rukun-rukun yang saya akan sebut sekarang. Yang pertama niat. Ketika mau ke masjid, mau salat, niatnya apa? Mau salat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, mau salat sunnah, mau salat fardu, mau salat Allah, mau salat ada, atau Allah yang kemarin. Yang pertama niat. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri untuk orang yang mampu. Tidak boleh karena saya sakit kaki, sakit saya mulai takbiratul ihram duduk. Tidak boleh. Berdiri dulu, takbiratul ihram, nanti silakan. Kalau capek duduk, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh kita mulai takbiratul ihram sambil duduk, tidak boleh. Kecuali kalau tidak bisa berdiri sama sekali. Tidak bisa berdiri sama sekali, silakan takbiratul ihram sambil duduk. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Takbirat al-ihram. Takbiratul ihram gimana caranya? Takbiratul ihram. Membacakan Allahu Akbar. Gerakan kita gimana caranya? Ada dua cara. Tidak ada cara yang lain. Ada dua cara. Di sini atau di sini? Sudah. Di sini sambil apa namanya? Telinga. Sejajar telinga. Sejajar telinga. Iya. Dan di bawah di sini dada. dua-duanya ini boleh. Ini cara Nabi Muhammad SAW ketika salat. Di posisi ini ada dua riwayat juga. Jadi di mazhab yang lain, di mazhab Syafi'i begini saja sudah cukup. Di mazhab Maliki, di mazhab yang lain, di mazhab Hanafi yang begini beda telinga. Ini. Tapi kita di dalam mazhab Syafi'i, silakan salat yang biasa saja, begini saja. Tangan kita menghadap kiblah. Tangan kita menghadap kiblah. Jangan begini. Iya. Jadi takbir kami. Ini salah. Ini salah.
harus menghadap kiblat. Tapi tidak membatal salat. Tidak membatal salat. Kalau ada orang takbiratul ihram seperti ini, tidak membatal salat. Tapi yang lebih afdal, lebih baik seperti Nabi Muhammad SAW menghadapi kiblat. Takbiratul ihram, di mana posisi tangannya? Atas, bawah, kiri, kanan, di mana? Di tengah. Ada banyak riwayat. Semuanya sah, tidak ada masalah. Di sini, atau di bawah sedikit, atau di bawah sini, semuanya sah, tidak ada masalah insyaallah. Tapi tidak ada riwayat yang kiri kanan. Ada jemaah yang di atas hati, yang hatinya tenang, di sana tidak ada riwayat, tidak sah. Atas bawah silakan, tidak ada masalah. Posisi tangannya ada apa ini? Silakan. Saya berikan contoh ya. Fadhal. Baik, mulai takbiratul ihram. Baca takbir Allahu Akbar dan membayangkan dan menghadirkan niat kita dan menghadirkan saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Allahu Akbar biasa saja, jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Atau tambah gerakan, ada yang ditambah gerakannya. Allah Akbar. Jangan. Biasa saja Allah sudah cukup. Atau ini ya Allah. Semua ini salah, tidak ada dalil dari Nabi Muhammad SAW. Takbiratul ihram yang biasa saja. Allahu Akbar sudah cukup. Menghadirkan niat kita. Gimana posisi tangan kita? Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Semuanya boleh. Tapi harus niat kita berdiri yang sempurna. Jam ini. Ada yang masih muda. Kalau imam, masya Allah, imam bacaannya panjang atau capek, salah. Hati-hati, berdiri saja. Capek, nggak bisa berdiri, silakan duduk. Ada kursi, duduk di atas kursi. Nggak ada kursi, duduk di bawah, duduk aja. Imam mau rukuk, kita berdiri dan ikuti rukuk sama imam. Jadi selesai, silakan baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah yang benar-benar. Posisi tangan di atas bawah, di sini, di bawah, nggak ada masalah insyaallah. Jangan setelah membahaskan masalah ini. Di kiri kanan tidak ada. Atas bawah boleh. Sini. Tapi juga jangan wassalli li rabbika wanhar. Ada yang mendengar. Inna a'tainaka al-kautsar fassalli li rabbika wanhar. Oh, ini yang di sini. Ini salah. Nanti akan mengganggu salat kita. Tidak mungkin dapat khusyuk. Tidak bisa baca Al-Quran. Salat yang sempurna, yang sederhana. Begini sudah bisa dapat khusyuk. Jadi kalau keras begini, tidak bisa dapat khusyuk. Jadi selesai, silakan masuk rukun. Allahu Akbar. Gerakan tangan kita tidak termasuk rukun. Boleh ada orang langsung rukuk Allahu Akbar. Rukuknya sah. Ada yang nambah lagi gerakan tangan Allahu Akbar, ini yang lebih afdal. Ketika rukuk yang sempurna, rukuk yang mu'tadil, mustaqim, biasa saja. Semampuan kita. Jepit. Ada yang jepit satu. Ya. Semampuan kita. Gak usah keras-keras. Oh, karena saya takut salah. Haleluya. Di bawah sekali. Kenapa takut? Nanti gak bisa dapat khusyuk. Kalau terlalu keras gak bisa dapat khusyuk. Saya gak bisa. Saya sakit. Saya sudah tua. Saya sakit. Gak bisa turun lagi. Saya begini saja. Apakah boleh? Kalau ada alasan, gak ada masalah.
malas, saya nggak mau rukuk yang sempurna, begini saja. Nah, tidak boleh. Kalau bisa harus rukuk yang sempurna. Selesai baca di dalam rukuk Subhana Rabbiyal Al-Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Dua-duanya boleh, tapi tidak termasuk rukuk. Rukuk saja. Selesai silakan i'tidal. Rabbana walakal hamd. Selesai i'tidal, labas tangannya atau angkat tangannya, mana yang lebih afdal? Dua-duanya sah. Tidak ada masalah. Kalau ada orang ini ada yang begini, semuanya insya Allah sah. Jawab semua syarat. Nabi Muhammad SAW pernah begini. Yang lebih dekat kita lapas tangan kita. Melapaskan Sami Allahu liman hamidah untuk imam atau yang salat sendiri. Yang makmum membaca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Dan ini ada posisi sabda Nabi Muhammad SAW, doa yang mustajab. Ketika i'tidal ada doa yang mustajab. Tapi banyak di antara kita ketika i'tidal tidak baca apa saja. I'tidal saja langsung rukuk. Hati-hati, ini ada doa, kesempatan untuk doa. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan i'tidal kita sampai istiqamah, sampai berdiri, sampai sempurna. Nanti silakan masuk sujud. Sujud harus ada 7 titik badan. Harus ada 7 titik badan. Tujuh bagian tubuh. Mana ada yang hafal? 7. Yang pertama 2 telapak. 1, 2. Kuning. 3, 4. Ujung kaki. 5, 6. Kuning. Jari kaki kita. Bukan kaki. Di sini atau di mana? Baik, setelah ini sini lihat. Ketika mau sujud, jari kaki kita menghadap kiblat. Nah, tidak boleh ini. Tapi tidak membatalkan salat. Lebih afdal kalau begini. Dan juga jari tangan kita menghadap kiblat. Nah, di sini lihat. Nah, jari kaki kita menghadap kiblat. Dan yang ketujuh ada khilaf dari ulama. Di mazhab Syafi'i mengatakan yang ketujuh ini itu namanya apa? Kening. Nah, jadi yang paling sah kening sama hidung. Dua-duanya termasuk yang ketujuh. Jadi ini yang lebih afdal. Kenapa? Karena kalau tidak Panjang hidungnya nggak bisa. Bukan masalah panjang hidung. Nah, jangan keras. Kalau dengar harus hidung keras hidungnya. Nah, biasa saja. Silakan tarik hidung di lantai aja. Nah, dan juga lebih afdal. Kenapa? Orang yang biasanya hanya saja tarik namanya apa? Kening. Akan lihat siapa yang di belakang. Jadi lebih afdal kalau kita juga tarik hidung. Biar kita fokus sujud. Nah, kalau ini apa namanya? Kening. Nah, langsung syaitan masuk. Oh, siapa yang datang masjid? Lihat aja. Nah, kita ya, jadi harus hati-hati. Syaitan tidak pernah akan meninggal kita. Lihat ada pintu terbuka langsung syaitan masuk. Jadi harus kita menjaga salat kita, gerakan kita, bacaan kita. Nanti susah kalau syaitan mau masuk, susah. Gak bisa masuk, gak bisa mengganggu kita dalam salat.